Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Diapsari dengan NPM 234101052 dari Kesehatan Masyarakat kelas A. Di sini saya akan berbicara tentang ketahanan pangan, yaitu menjelaskan ke-8 aspek upaya mencapai ketahanan pangan. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Nah, aspek ini berarti memperbaiki mata pencaharian, terutama dalam sektor pertanian, yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan. Peningkatan produktivitas pertanian ini akan memastikan hasil yang lebih banyak dan berkualitas, serta menciptakan keberlanjutan dalam pasokan pangan. Hal ini sejalan dengan Agricultural Development Theory dari Johnson and Mellor pada tahun 1961 yang menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas produksi melalui teknologi pertanian yang lebih efisien dapat meningkatkan ketersediaan pangan secara lokal. Nah, di Indonesia tersendiri ada program peningkatan produksi pangan nasional dari Kementerian Pertanian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, lalu ada juga sistem irigasi yang efisien. Nah, yang kedua itu ada peningkatan ketahanan populasi rentan. Nah, peningkatan ketahanan populasi rentan ini seperti masyarakat miskin ataupun kelompok yang tinggal di daerah rawan bencana. Nah, mereka ini sangat diperlukan peningkatan ketahanannya karena seringkali tidak memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang bergizi. Nah, sesuai dengan teori ketahanan pangan dari Food and Agriculture Organization atau FAO tahun 2008 itu menjelaskan bahwa pengurangan kerentanannya dapat dicapai melalui penyediaan akses pangan yang lebih baik, terutama di daerah-daerah yang rawan krisis pangan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu adanya program Keluarga Harapan atau PKH itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui bantuan sosial bersyarat yang juga mencakup bantuan untuk kebutuhan pangan. Nah, untuk yang ketiga, ada perbaikan penelitian, informasi, komersialisasi, pertanian, dan gizi. Nah, inovasi-inovasi dalam penelitian pertanian dan gizi ini akan menghasilkan teknologi baru yang diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian dan kualitas gizi. Sejalan dengan teori inovasi pertanian dari Berlos dan Chatzimarkakis pada tahun 2018, ini menggarisbawahi bahwa penelitian dan pengembangan dalam pertanian itu sangat krusial untuk menciptakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan juga perubahan iklim, serta meningkatkan nilai gizi pangan. Nah, di Indonesia sendiri itu kita memiliki Balai Penelitian Pertanian atau Balitbangtan. Organisasi ini mengembangkan varietas unggul tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan hama, serta memperkenalkan teknik-teknik pertanian yang efisien dan lebih ramah lingkungan. Nah, untuk yang keempat itu memperluas pasar dan rantai pasok. Memperluas pasar dan rantai pasok pangan ini akan meningkatkan distribusi pangan ke berbagai wilayah, terutama daerah-daerah terpencil yang kurang terjamah begitu. Nah, menurut teori food supply chain theory dari Tanskanen dan juga Topinen yang disampaikan tahun 2017 itu menunjukkan bahwa distribusi yang lebih baik itu dapat mengurangi pemborosan pangan dan juga memastikan pangan yang diproduksi sampai ke konsumen dengan harga yang wajar dan kualitas yang baik. Nah, di Indonesia sendiri ada program ketahanan pangan daerah. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur pasar dan distribusi untuk memperlancar aliran pangan dari daerah penghasil ke daerah konsumen. Nah, serta peningkatan kapasitas distribusi pangan melalui logistik yang lebih efisien. Nah, selanjutnya yang kelima, itu ada perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan pangan. Nah, kebijakan yang tepat dan juga lembaga yang kuat ini sangat penting begitu dalam menjaga ketahanan pangan. Hal ini tuh bisa dilihat dari Theories of the Policy Process yang disampaikan oleh Sabathir pada tahun 2007. Ini mengungkapkan bahwa kebijakan yang mendukung produksi, distribusi, juga akses pangan itu akan mengurangi ketidakpastian pangan yang pada gilirannya nanti justru akan meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan.
Nah, di Indonesia sendiri ada kok kebijakannya, yaitu Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Nah, di undang-undang ini itu mengatur berbagai aspek ketahanan pangan nasional, mulai dari produksi, distribusi, bahkan hingga kebijakan untuk mendukung akses pangan yang merata dan juga berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang keenam. Yang keenam ini ada perbaikan gizi dan juga kualitas pangan. Nah, perbaikan gizi dan kualitas pangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat itu tidak hanya memiliki akses pangan saja, tapi mereka harus memiliki akses pangan yang bergizi. Nah, menurut Food Security Theory, yang disampaikan oleh Sen tahun 1981 melalui Oxford University Press itu menjelaskan bahwa pangan yang aman dan bergizi itu akan mengurangi masalah kesehatan terkait kekurangan gizi seperti stunting gitu atau gizi buruk yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan jangka panjang. Nah, seperti contohnya di Indonesia ini diadakan beberapa program, yaitu program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ada juga bantuan pangan non tunai atau BPNT, dan yang baru berjalan itu juga ada MBG ya, makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah dan juga posyandu. Masuk ke aspek ketujuh yaitu perbaikan manajemen sumber data dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim ini dapat mempengaruhi hasil pertanian dan juga mengancam ketahanan pangan. Seperti yang sudah dijelaskan di kelas kemarin, bahwa ternyata hasil panen pertanian itu tuh berpengaruh juga terhadap iklim yang sedang dialami oleh suatu tempat tersebut. Nah, hal ini tuh sejalan dengan teori adaptasi perubahan iklim yang disampaikan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC tahun 2014. Ini menyatakan bahwa peningkatan kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim melalui teknik pertanian yang tahan terhadap cuaca ekstrim itu tuh dapat meningkatkan ketahanan pangan di masa depan. Nah, seperti program yang ada di Indonesia sendiri, yaitu program adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian. Nah, melalui Kementan atau Kementerian Pertanian, itu tuh Indonesia mengimplementasikan program yang mengajarkan petani cara menyesuaikan metode pertanian dengan perubahan iklim nih. Nah, seperti contohnya teknik irigasi yang hemat air, atau juga penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap suhu tinggi juga kekeringan. Sampai pada aspek ke-8 atau aspek terakhir yaitu perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Nah, mengapa sih perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita ini penting gitu dalam aspek ketahanan pangan? Hal ini dikarenakan wanita itu sering terlibat dalam kegiatan pertanian dan juga pemrosesan pangan. Seperti kita tahu, mulai dari petaninya hingga penjualnya di pasar itu mayoritas perempuan. Nah, hal ini tuh ternyata sejalan dengan teori pemberdayaan perempuan yang disampaikan oleh Kabir pada tahun 1999 yang menyebutkan bahwa memberikan perempuan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, pelatihan, juga kesempatan kerja, itu tuh dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem pangan. Nah, program pemberdayaan perempuan dalam pangan di Indonesia sendiri itu tuh diakomodir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KP3A, KPPPA itu yang memiliki berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, khususnya di pedesaan. Nah, agar mereka itu bisa berperan lebih aktif lagi dalam meningkatkan ketahanan pangan, baik untuk keluarganya sendiri maupun untuk komunitas. Itu dia tadi yang bisa saya sampaikan tentang ketahanan pangan, khususnya menjelaskan ke-8 aspek upaya mencapai ketahanan pangan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas antusiasnya dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.